البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-146 dari surat Al-Imran. Ayat yang ke-146 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa peperangan terkadang ada menangnya, terkadang ada pula kalahnya. Oleh karena itu tidak perlu bersedih kalau selama berperang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan butuh kesabaran karena di samping dia berperang melawan musuh-musuh Allah ada dua kemungkinan, imma terbunuh mati syahid, imma kemenangan yang mereka akan saksikan. Jadi imma syahadah wa imma an-nusrah. Imma asy-syahadah wa imma an-nusrah. Imma mereka akan menyaksikan kemenangan, imma akan terbunuh di medan peperangan tersebut dan digelari dengan syahidun minas syuhada. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan kebanyakan para nabi terdahulu mereka berperang bersama mereka para sahabatnya yang sangat banyak, tapi tidak membuat kekalahan yang menimpa pada mereka, tidak membuat mereka lemah. Bahkan mereka jumpai yang namanya luka, kemudian juga ada yang terbunuh. Kenapa? Karena mereka tertimpa hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak membuat mereka itu lemah. Tidak pula mereka tunduk kepada musuh-musuh mereka. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Karena kalau medan peperangan itu biasanya yang disaksikan, kalau orang itu enggak sabar, terkadang menyerahkan diri kepada musuhnya, sehingga musuh masuk ke dalam perbatasan. Apalagi kalau di perbatasan musuh, mau tidak mau dia perjagaannya harus ketat. Nah, dan ketika peperangan dimulai, pemimpinnya atau istilahnya orang-orang yang ditugaskan untuk memimpin pasukan harus pandai memainkan apa? Memainkan 6 taktik dalam peperangan. Mungkin sayap kanan dijaga, sayap kiri dijaga, depan ada penjaganya, belakang juga ada, tengah pun ada penjaganya juga. Paham ya? Jadi dalam artinya posisinya apa? Posisi benar-benar tempat yang tempat kaum muslimin terjaga. Nah, oleh karena itu kalau yang menjaga di perbatasan antara kaum muslimin dan musuh kok lemah, itu biasanya apa? Musuh akan masuk. Kenapa? Karena kalau lemah seperti itu keadaannya, biasanya menyerah, kemudian bisa dibujuk dengan uang atau yang semisalnya. Namun kalau kokoh walaupun harus mengalami luka atau harus mengalami peperangan atau yang semisalnya, maka itulah yang Allah Ta'ala cintai karena bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah katsirun minal anbiya as-sabiqin qatal ma'ahum jumu'un katsirah min ashabihim. Kebanyakan para nabi terdahulu telah berperang bersama mereka sekelompok yang banyak dari kalangan sahabat-sahabat mereka. Fama dha'fu lima nazala bihim min juruhin aw qatlin. Tidak membuat mereka lemah sesuatu yang telah menimpa pada mereka berupa luka-luka atau terbunuhnya seseorang dari kalangan mereka. Jadi ada yang luka, ada yang terbunuh, ada peperangan, itu enggak membuat mereka lemah.
Li'anna dzalika fi sabili rabbihim, karena mereka tahu, yakin bahwasannya peperangan tersebut di jalan Rabb mereka. Wa ma ajazu, dan tidak pula membuat mereka lemah. Wala khada'u li'aduwihim, tidak pula membuat mereka tunduk pada musuh mereka. Innama sabaru ala ma asabahu, masyaallah. Hanya saja mereka bersabar terhadap apa yang telah menimpa diri mereka. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar, barakallahu fikum, tentunya bukan hanya sabar di atas menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi juga sabar di dalam menahan diri dari perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, atau dalam menyambut takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik buruknya, kita semuanya harus bersabar. Nah, karena kesabaran itu balasannya sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar akan dibalasi dengan balasan yang tidak bisa dihitung-hitung. Banyak sekali balasannya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian juga apa? Kesabaran termasuk sumber keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya kan? Termasuk sumber keberuntungan di antaranya adalah sabar. Nah, barakallahu fikum. Memang rasanya pahit sekali sabar itu ya. Nah, barakallahu fikum, cuman hasil di balik kesabaran itu manis. Bahkan disebutkan lebih manis daripada madu. Misalkan ada larangan, ada nasihat, suruh bersabar-sabar, jangan melanggar peraturan. Peraturan diterapkan, harus pandai-pandai mengatur siasat, pandai mengatur siasat waktu. Waktu ini untuk belajar, waktu ini untuk murajaah, waktu tidur. Kenapa? Karena waktu tidur antum menggunakan main-main, berarti antum enggak sabar. Akibatnya dapat hukuman. Paham ya? Tapi kalau antum sabar ketika tidur, setelah itu nanti kan manis hasilnya, enggak ada hukuman. Mengikuti peraturan, siasat pun jalan. Paham ya? Tapi kalau waktu makan malah tidur, waktu tidur malah makan, waktu belajar tidur juga, waktu tidur malah belajar, itu berarti enggak pandai main siasat, enggak pandai mensiasati waktu. Karena waktu itu bagaikan pedang, barakallahu fikum. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak menggunakan pedang tersebut untuk memotong, justru kamu yang akan dipotong, dipenggal. Paham ya? Gunakan waktu semaksimal mungkin. Jangan melanggar peraturan. Sudah adzan subuh, ya segera. Jangan malah santai-santai di belakang. Makan dulu, minum dulu. Itu nanti. Ini menunjukkan enggak sabar. Kalau dia sabar, langsung bismillah, salat 2 rakaat sebelum subuh. Enggak terlambat. Akibat perbuatan yang tidak sabar tadi itu menimbulkan hukuman-hukuman setelahnya. Kan enggak manis hasilnya. Paham ya? Coba kalau dia bersabar, mentaati peraturan, manis hasilnya. As-sabru murrun. Naam, as-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu, lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu pahit rasanya sebagaimana namanya. Nah, namun akibatnya lebih manis daripada madu. Antum tahu sendiri madu, yang nomor 1 saja manis, lebih manis lagi. Paham ya? Lebih manis daripada madu tadi kalau mau bersabar. Masyaallah, harus pandai-pandai mengatur siasat, disiasati waktu itu. Berputar terus, bagaimana ini caranya? Biar juga mendapatkan ibadah, mendapat pula yang lainnya. Nah, diatur siasatnya, dimainkan, barakallahu fikum. Na'am, Allahul musta'an. Dan perlu diperhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Sudah kami jelaskan berkali-kali, yang namanya melanggar peraturan, kejahatan itu bukan semata-mata karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kesempatan ini langsung dia harus tindak di situ. Paham ya? Awalnya enggak ada niatan sama sekali. Wah, ini ternyata setelah ada kesempatan baru dia melanggar peraturan. Jangan. Itu nanti hasilnya enggak bagus. Perhatikan baik-baik, Belajar, fokus, continue. Seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-147. Ayat yang ke-147 ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya orang-orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang mereka senantiasa mengucapkan
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan juga meminta agar dikokohkan pendiriannya di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat qala Allah taala berfirman, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Dan tidaklah ucapan yang diucapkan oleh mereka, itu orang-orang yang bersabar, kecuali ucapan apa? Wahai Rabb kami, ampunilah kami dosa-dosa kami, dan juga perbuatan kami melampaui batas, ampunilah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kokohkanlah telapak-telapak kaki kami, itu maksudnya pendirian kami, dan berilah kami pertolongan untuk melawan kaum yang mereka adalah orang-orang kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'am, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah, wa ma kana qaula haula'is sabirin illa an qalu, dan tidaklah ucapan mereka orang yang bersabar kecuali adalah ucapan mereka Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Rabb kami ampunilah dosa-dosa kami, wa ma waqa'a minna min tajawuzin fi amri dinina, dan juga ampunilah kami pada perkara yang kami telah terjatuh di dalam melampaui batasan, terutama dalam masalah agama kami, maksudnya melampaui batasan yang melanggar syariat. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, hatta lana firra min qitali aduina, hingga kami pun tidak lari di dalam memerangi musuh kami. Dulu ketika di Damas, 6 kisah saja, ketika kita perang melawan Syiah Rafidhah, ada oknum-oknum jahat yang mereka ini membikin pasukan biar lari. Jadi mereka sudah menyediakan bus khusus itu ya. Siapa yang ingin lari, kami siap membantu. Bayangkan itu. Orang-orang munafikin. Nah, karena apa? Karena mereka tinggal bersama Ahlussunnah di kompleks. Tapi ternyata dia main di belakang. Disebarluaskan itu sampai Syiah Rafidhah sendiri menyiarkan dengan siaran mic yang keras. Barang siapa yang ingin selamat, maka segera jam sekian segera ngumpul di tempat ini. Paham ya? Akhirnya banyak yang berkumpul, keluar dari Damas, mereka lari dari peperangan. Ada seperti itu kejadiannya. Nah, seperti itu kalau orang enggak sabar, sudah keluar mereka. Tapi orang-orang yang sabar karena mereka membela markaz Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka sudah berada di lingkupan peperangan seperti itu, enggak keluar mereka. Sampai meninggal dunia pun enggak keluar. Walhamdulillah, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ternyata benar tidak mampu menyentuh Darul Hadis Damas hatta walaupun shibr. Shibr itu sejengkal aja enggak sampai mereka. Jarak paling dekatnya antara kita dan mereka di beberapa titik tempat penjagaan itu kurang lebihnya 4 meter, 5 meter. Itu paling dekat sudah. Paham ya? Ada juga yang lebih dekat, cuman 1 shibr aja enggak bisa mereka. Allahul musta'an. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, senjata mereka lengkap. Bukan panah, bukan tombak, bukan pedang, tapi tank, mortir, basoka. Paham ya? Intinya senjata-senjata tajam yang ngeri. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Ahlussunnah wal Jamaah untuk melawan kejahatan Syiah Rafidhah yang modal mereka kebanyakan adalah apa? Sihir. Ini yang membuat mereka kalah. Bukan akidah yang mereka miliki. Sihir. Jadi keberanian yang mereka lakukan ketika menyerang Ahlussunnah itu bukan karena akidah. Sihir yang ada mereka. Sihir yang ada pada diri mereka, dijumpai terbunuh kemudian diletakkan di sini semacam jimat diikat-ikat, itu tulisan Arab dibolak-balik. Ada juga yang di bagian sini di sabuknya dijumpai ternyata ada kapsul agar darah enggak keluar itu ya. Nah, barakallahu fikum, macam-macam. Yang jelas mereka bukan karena akidah mereka. Maksudnya apa? Maksudnya enggak punya akidah peperangan mereka. Hawa nafsu dunia. Ada juga orang yang disuap baru pulang sekolah dikasih dolar kemudian langsung berangkat, kata mereka jihad. Karena mereka punya visa, semacam visa atau paspor Jannah Firdaus. Nah, ini penipuan seperti itu. Mau pergi ke Jannah Firdaus? Ya, sini ada paspornya, stempel sama sayyidnya, pemimpinnya, berangkat jihad di Damas sana. Gitu. Akhirnya banyak orang-orang anak-anak kecil baru sekolah usia 14-15 meninggal dunia. Nah, mereka sebarkan kabar-kabar di luar bahwasanya Ahlussunnah membantai rakyat sipil. Allah musta'an. Padahal mereka sendiri yang gerakkan. Karena orang-orang besar mereka sudah banyak yang mati, mereka menggunakan anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan mudah terdoktrin. Seperti itu.
Ini sekedar kisah bahwasanya pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Na'amul musta'an. Kita lihat hatta la nafirra min qitali aduwina, hingga kita tidak lari dari memerangi musuh kami. Wansurna 'ala man jahada wahdaniyataka wa nubuwatana anbiya'ika, dan tolonglah kami untuk memerangi orang-orang yang menentang ketauhidanmu dan juga menentang nubuwah nabi-nabimu, maksudnya menentang kenabian para nabimu. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di dalam memerangi musuh-musuh Allah yang mereka kebanyakannya musyrikun. Jadi mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan yang murni milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Jika Allah taala menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Namun jika Allah taala sudah menghinakan kalian, siapa lagi yang akan bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Barakallahu fikum. Pertolongan murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita tutup yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-148. Ayat yang ke-148 ini yaitu dari surat Ali Imran menjelaskan tentang bahwasannya Allah taala membalasi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang sangat mulia. Di dunia dengan pertolongan, di akhirat kelak dengan kenikmatan yang sangat mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi berjihad, ingat-ingat kemarin ya, berjihad itu enggak harus antum langsung melawan musuh, itu enggak harus. Pertama kali jihad yang harus antum perangi apa? Jihadun nafs. Jihadun nafsi. Memerangi melawan hawa nafsu. Tundukkan hawa nafsu kita dengan dalil. Kalau hawa nafsu kita berani melawan dalil, belum selesai peperangannya. Paham ya? Karena hawa nafsu tundukkan dulu. Kalau hawa nafsu tunduk, ada musuh yang berikutnya, setan yang terkutuk. Paham ya? Musuhnya setan yang terkutuk. Di hadapan kita masih ada setan lagi. Jangan-jangan nanti perangnya karena mengharapkan harta. Jangan-jangan perangnya nanti mengharapkan pujian. Bisikan setan yang terkutuk itu perangi dulu. Setelah berhasil melawan hawa nafsu, ditundukkan, melawan setan sudah clear, sudah menang, barulah mengarah kepada jihadul a'da. Jihad melawan musuh-musuh Allah taala. Insyaallah taala biidznillah niatnya tulus dan tidak ada hambatan. Barakallahu fikum. Ada dua kemungkinan yang sudah kita sebutkan tadi, ima apa dan apa tadi? Peperangan tadi? Itu benar, membunuh atau dibunuh. Cuman istilahnya apa tadi? Istilahnya yang didapatkan dari peperangan jihad fisabilillah, ima dua perkara. Apa atau apa tadi? Apa pertolongan? Ima syahadah wa ima an-nusrah. Paham ya? Ima pertolongan, menang, menyaksikan masih hidup, ima syahid. Mati syahid. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala, "Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka pahala di dunia dan juga sebaik-baik pahala di akhirat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin, sudah disiapkan bagi mereka surga. Lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan, maka mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Ayo na'am. Oleh karena itu, orang-orang muhsinin yang orang berbuat kebaikan, kebaikan ini mencakup semuanya. Kebaikan dalam menyampaikan ilmu, kebaikan dalam menginfakkan hartanya, kebaikan di dalam menolong saudaranya, itu semuanya masuk dalam kategori kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Antum mengingatkan saudara antum yang keliru, itu kebaikan. Jangan merasa, wah dikit-dikit diingatkan, dikit-dikit diingatkan. Jangan-jangan enggak suka sama kita. Justru sukanya kita dengan kita dan kalian itu karena mengingatkan tadi itu. Kalau enggak diingatkan, kalau enggak mengingatkan, justru dia enggak suka gitu loh. Paham ya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian
hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi dia suka kalau dirinya selamat, cintailah saudaramu. Paham ya? Jangan seperti ini enggak boleh, ini haram. Paham ya? Ini dilarang. Ingatkan. Nah, barakallahu fikum, enggak perlu takut-takut. Selama yang tersampaikan al-haq, biidznillah Allah taala akan membantu dan menolongnya. Tapi kalau yang disampaikan adalah al-batil, kebatilan, orang akan bimbang dan ragu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Qala Allah taala ayat yang ke-148 tadi, qala al-mufassirun asabahumullah fa'ata'allahu ulaika as-sabirin jazaa'ahum fid dunya bin nasri 'ala a'daihim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka orang yang bersabar balasan mereka di dunia dengan pertolongan melawan musuh-musuh mereka. Ya, kisahnya sudah kita lewati pada tragedi perang Badar. Perang Badar bagaimana? Perang yang bisa dikatakan jumlahnya kaum muslimin sedikit, mereka pun juga lebih banyak yang jelas. Nah, barakallahu fikum. Namun Allah Taala berikan kemenangan yang luar biasa. Hingga malaikat pun diturunkan untuk membantu kaum muslimin. Pertolongan. Nah, barakallahu fikum. Yang saat itu terjadi pada tahun berapa perang Badar? 2 Hijriah bulan Ramadan. Jumlahnya berapa? Kaum muslimin dan orang kufar saat itu. Perang Badar 114 sampai 140. Kan? Berapa? Ingat enggak? Bukan. Jumlahnya kaum muslimin berapa? Musuhnya berapa? Karena nanti ketika perang Uhud balas dendam mereka. Abu Sufyan bin Harb balas dendam, mengumpulkan pasukan ribuan, 3.000 pasukan. Nah, ketika perang Badar berapa jumlah kaum muslimin dan mereka? Antum, Akh Yusuf? Antum? Awa. Berapa? Awa? 6? 300 berapa? Kurang lebihnya 314 sampai 340-an. Kaum muslimin segitu. Orang kafir berapa jumlahnya? Mereka sekitar berapa kemarin? Seribuan, sekitar 1000-an. Ada tokoh mereka yang bisa dikatakan pembesar mereka terbunuh di situ. Siapa? Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Wallahu. Siapa namanya Abu Jahal? Siapa? Sakhar. Masyaallah. Siapa namanya Abu Jahal? Husain. Abu Jahal Amr bin Syam. Ahsan. Dulunya sebelum dikunyai Abu Jahal, kunyanya apa? Bersama Abul Hakam. Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Nah, itu semuanya ingat-ingat. Abu Sufyan bin Harb siapa namanya? Nah, itu baru Sakhar. Nah, jangan sampai keliru, barakallahu fikum. Naam. Kita selesaikan dikit lagi, kata beliau, qala al-mufassirun asbahumullah wa bitamkini lahum fil ard, dan Allah Taala berikan mereka di samping kemenangan melawan musuh-musuh mereka, Allah Taala berikan kemapanan mereka berkuasa di muka bumi ini. Wa bil jazaa'il hasan al-'azim fil akhirah, dan dengan balasan yang bagus dan besar di akhirat kelak, wa huwa jannatun na'im. Masyaallah, surga yang sangat nikmat, penuh dan kenikmatan. Surga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi. Allah Taala mengatakan, a'datu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wallahu yuhibbu kulla man ahsana ibadatahu li rabbih wa muamalatahu li khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap orang yang berbuat baik di dalam beribadah kepada Rabb-Nya, memperindah, memperbaiki ibadahnya. Maksudnya ibadah dikatakan baik dan bagus manakala terpenuhi 2 syarat. Ibadah dikatakan baik dan bagus kalau terpenuhi 2 syarat. Naam. Ikhlas dan mutaba'ah. Hasan. 2 syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Astaghfirullah.
Wa na'am barakallahu fikum. Ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Dua syarat itu harus ada. Baru dikatakan ibadah itu bagus. Wa mu'amalatahu lil khalqi, dan membalasi orang yang memperbagus muamalahnya terhadap makhluknya. Tidak muamalah dengan penipuan, tidak muamalah dengan na'am barakallahu fikum ribawiyah atau yang semisalnya. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.